Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah, ayahanda, bunda dan sahabat, kita sekarang memasuki episode yang akan kita lanjutkan setelah kita sudah menyelesaikan sampai episode ke-6 ya di bulan Ramadan. Sekarang kita akan lanjutkan lagi di episode yang ke-7 ya. Hari ini berarti kita masuki hari yang ke-13 bulan Ramadan ya. Masya Allah, sudah mendekati pertengahan bulan Ramadan ya. Berarti mudah-mudahan ya saum kita, semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ayahanda, bunda dan sahabat sehat selalu insya Allah ya. Baik, kita akan membahas masuk ke episode tentang tanda-tanda hati yang sehat. Saya lebih suka dengan judul, kita akan ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 hal penting bagaimana kita memiliki hati yang bersih. Jadi bersih hati kita sehingga ini menjadi modal untuk bersujud pada ilahi, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mau bersih hati, mudah bersujud pada ilahi ya. Tentulah bagi kita orang-orang beriman ini adalah idaman, ini adalah satu panduan supaya kita mudah bersujud. Kalau kita sulit bersujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ciri hati kita berpenyakit. Itu sudah pernah kita bahas sebelumnya, ya kan? Nah, mudah-mudahan sudah diamalkan. Sekarang kita akan masuk bagaimana bersih hati itu modal mudah untuk bersujud pada ilahi. Yang pertama tanda-tandanya adalah banyak berzikir pada Allah. Ini penting buat kita. Rupanya kalau orang yang hatinya berpenyakit tentu banyak lupa pada Allah. Kalau kita orang yang hatinya sehat, hatinya bersih, sehingga memudahkan kita bersujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cirinya, tandanya banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab yang sudah Bapak Ibu sahabat miliki, yaitu kitab Penyucian Jiwa karangan Syekh Dr. Ahmad Farid, itu menyebutkan hati itu seperti periuk dan lisan laksana gayungnya. Lisan mengeluarkan yang manis atau yang pahit dari dalam hati. Apabila hati dipenuhi perasaan cinta kepada Allah yang maha luhur, Allah yang maha agung, lisan pasti tergerak untuk melantunkan zikir ya. Ini zikir melalui lisan. Jadi kalau kemudian hati kita dipenuhi rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lisan kita mudah mengucapkan untuk kemudian mengingatkan kita kepada Allah. Nah, jadi itu yang kelihatan. Ciri-ciri tanda-tanda orang yang hatinya sehat, lisannya dimudahkan oleh Allah untuk mengingat Allah, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bila hati dipenuhi hal-hal lain, nah ya, seperti kufur, fasik, dan durhaka, lisan kita, orang-orang yang hatinya kemudian, maksud saya hati yang orang-orang yang hatinya kemudian berpenyakit, itu akan tergerak untuk apa? Memfitnah, ya, mengadu domba, kemudian berbuat keji dan perbuatan-perbuatan kotor lainnya. Karena memang hatinya kotor, maka lisan, ucapan-ucapan ya, pembicaraan kita, isi-isi pembicaraan kita pasti isinya juga yang kotor. Bagi orang yang kemudian berinteraksi dengan mereka yang lisannya kotor seperti ini, gampang tersakiti. Bahasanya kadang nyelekit gitu ya, memfitnah ya, merusak persaudaraan, ukhuwah keluarga, rusak. Sebagian ulama mengatakan, orang yang cinta kepada Allah tidak mendapati kesenangan dunia dan tidak lalai dari zikir kepada Allah sekejap pun. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Itu kalau berzikir dengan bahasa Arab. Zikir kita dengan bahasa kita Indonesia apa?
ucapan-ucapan kita terjaga, ya, tidak kemudian merusak siapa diri kita. Kita kan hamba Allah, kita kan orang beriman, kita kan orang muslim. Nah, kalau orang yang hatinya kemudian bersih, ya, bersih hatinya, itu ternyata mudah bagi dia untuk berzikir kepada Allah. Ada pula yang berkata orang yang cinta Allah ialah orang yang hatinya melalang buana dan banyak berzikir. Yang menyebabkan apa? Ia meraih keridhaan Allah dengan berbagai sarana sesuai kemampuan dan amalan-amalan sunnahnya karena terbiasa dan rindu. Zikir dalam keadaan susah ialah tanda cinta. Sebagaimana diungkapkan oleh Antarah, sungguh aku ingat kamu dan tombak, seolah bagaikan dasar-dasar sumur dalam kepekatan. Jadi memang ini yang kemudian menjadi sebuah syair, ya, dalam kitab ini. Sungguh aku ingat kamu dan tombak, seolah-olah bagaikan dasar-dasar sumur dalam kepekatan. Nah, maknanya apa? Ini sebuah syair. Saya juga nggak terlalu paham, ya, jadi mohon maaf. Ketika Allah memberikan rukhsah ini dalam surat Al-Anfal, ya, digambarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah memberi rukhsah, keringanan, berbuka dan mengqashar salat, dia memerintahkan agar kamu memerangi pasukan musuh, maka berteguh hatilah, ya. Jadi memerintahkan agar apa? Orang-orang yang seperti ini yang sedang, walaupun sedang berperang gitu, ya, Allah merintahkan apa? Tetap harus memperbanyak zikir kepadanya. Nah, mari kita lihat bagaimana kemudian Allah memerintahkan orang-orang yang beriman yang sedang berperang gitu, ya, yang sedang sibuk luar biasa, tetap berteguh hati, dan Allah memerintahkan untuk apa? Tetap berzikir sebanyak-banyaknya kepada Allah. Bayangkan situasinya, ya. Ini digambarkan dalam surat Al-Anfal ayat 45, ya. Menjadi sesuatu yang kemudian tentu menjadi panduan buat kita. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa dalam kesibukan yang luar biasa saja, dalam keadaan berperang, kemudian kita diperintahkan untuk mengingat Allah sebanyak-banyaknya, apalagi dalam kondisi normal. Ya, Bapak Ibu sibuk banget kah? Sampai nggak ingat sama Allah? Tidak mau berzikir kepada Allah? Nah, orang yang hatinya sehat ternyata bisa berbuat seperti itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullah. Fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan musuh, maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Nah, di sini jelas, ya, bahwa ada keringanan. Allah memberikan rukhsah berbuka dan bahkan mengqashar salat, ya. Allah kemudian juga memerintahkan agar memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun dalam kondisi berperang. Nah, ini yang pertama, tanda orang yang hatinya sehat. Bersih hati memudahkan kita untuk mensujudkan diri pada Ilahi. Tanda yang kedua, ayahanda, bunda dan sahabat, adalah apa? Pemiliknya senantiasa aktif sehingga ia pasrah kepada Allah dan bergantung kepadanya. Kalau dalam bahasa saya, orang-orang yang seperti ini, orang yang bersih hatinya itu punya keaktifan. Sehingga dalam hal ini bahasa saya, orang yang hatinya bersih selain banyak berzikir kepada Allah adalah apa? Butuh pada Allah. Orang yang butuh, bagaimana sikap kita ketika kita butuh pada sesuatu, apalagi butuh sama Allah? Pasti kita akan aktif. Pasti kita akan aktif. Bukan pasif. Mendengar azan, orang yang kemudian bersih hatinya aktif menyegerakan. Membaca, melihat, mendengar tentang sebuah kebaikan, harus peduli, maka dia akan aktif mencari informasi. Ya, aduh susah nih, nggak ada di mobile banking, segera ke ATM. Nggak ada ATM, gimana caranya? Aktif. Nah, orang-orang yang bersih hatinya itu apa? Selain dia aktif, karena dia butuh pada Allah, maka dia akan pasrah pada Allah dan bergantung hanya kepada Allah. Luar biasa, ya ayahanda, bunda dan sahabat. Orang-orang yang seperti ini ketika dia memang butuh kepada Allah, karena memang hatinya bersih, maka dia butuh, maka dia aktif, maka dia kemudian memasrahkan semuanya kepada Allah, dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi dia,
bagi mereka yang hatinya bersih, mudah-mudahan bagi kita ya, ayahanda, bunda, dan sahabat. Jadi ciri hati orang yang sehat adalah apa? Dia zikir kepada Allah sebanyak-banyaknya karena memang dia butuh kepada Allah. Nah, inilah tanda kedua. Mereka yang hatinya sehat. Bersih hati, mudah mensujudkan diri kita pada ilahi. Maka orang-orang yang seperti ini ditanda hati yang sehat yang kedua adalah mereka yang kemudian karena butuh kepada Allah, maka dia senang dan tenang ketika kemudian dia berzikir kepada Allah. Jadi memang masih lanjut dengan ciri hati yang sehat yang pertama, banyak berzikir kepada Allah. Jadi banyak dari sisi apa? Kuantitas. Nah, jadi ada dua hal. Nah, yang keduanya adalah kualitas. Kenapa dia banyak berzikir kepada Allah? Kenapa dia banyak menyebut nama Allah? Mengapa? Karena dia rindu. Kalau dia tidak berzikir kepada Allah, maka hidupnya tidak bahagia, hidupnya tidak tenang, hidupnya tidak senang, hidupnya nggak banyak sukanya gitu ya. Allahu Akbar. Di ayahanda, bunda, dan sahabat, mari kita koreksi. Yuk kita koreksi ya, bahwa tanda orang yang hatinya sehat, orang yang bersih hatinya, di mana dia akan mudah mensujudkan diri pada ilahi. Satu, banyak berzikir pada Allah secara kuantitas, jumlahnya. Lalu yang kedua, secara kualitas. Ada rasa rindu yang membuncah untuk dia terus butuh pada Allah, maka dia berzikir pada Allah. Karena dengan berzikir, dia akan senang, dia akan tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi dengan berzikir hatinya akan tenang. Bagi dia, karena dia butuh kepada Allah. Semoga ayahanda, bunda, dan sahabat, dua tanda ini bisa mengoreksi kita di bulan Ramadan yang ke-13 ya. Hari ke-13 bulan Ramadan, mudah-mudahan hati kita merindu banget supaya hati kita bersih, sehingga mudah kita semua untuk bisa sujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat.